Oh iya nih, saudara-saudara, adik-adik datang ke kandang saya, belum saya kasih nama, memang saya juga baru belajar dan mulai. Hanya sebuah niatan aja untuk belajar pelihara-pelihara, belajar ternak. Ini berada di kampung Candi 7, Candi 7, RT 03, RW 07, Candi Jatiayu, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Nah, saya mengawali ternak domba ini ngambil tema breeding. Ambil tema breeding dengan indukan sebanyak 80 ekor. Plus minus, plusnya sudah mulai ada yang beranak, minusnya ada 1-2 yang karena sesuatu hal mati juga. Nah, kami ngambil ternak domba dan dengan bentuk breeding ini, ternak domba itu kata teori bagi pemula yang mau ternak itu yang paling mudah dirawat dan dipelihara itu domba. Oleh karena itu saya memulai dengan domba dengan berbagai kemampuan. Tentunya saya juga nanya-nanya ke peternak yang sudah terlebih dulu mulai dan maju. Kedua kalinya era sekarang sepertinya banyak media belajar, terutama melalui YouTube. Itu sangat menolong dan membantu kita. Nah, dari domba yang ada ini, kita itu pakai pakan dengan prinsip pakan kering. Pakan kering baik itu melalui silase ataupun melalui fermentasi. Kelebihan silase atau fermentasi seperti yang kita saksikan, kita dengan jarak hanya 1 atau 2 meter tidak ada bau kan ya. Ini tidak ada bau kencing ataupun bau kotorannya. Jadi kita ngopi tidak agak dekat pun masih tega minum karena tidak ada bau yang mengganggu. Dan pakan fermentasi kita di daerah kita di sini di Gunung Kidul ini masa musim hujannya agak ekstrim. Ketika lagi musim penghujan, banyak rerumputan yang kita tanam seperti kita lihat ini. Tapi ketika musim kemarau ini tidak dijoyo-joyo begini. Ini ada, saya kasih sebuah contoh paling enggak di kebun saya ini yang kira-kira 3.500 meter ini ada odot super, ada gama umami, ada indigo vera, ada daun singkong karet, ada daun pisang. Jadi untuk dipersyaratkan pakan itu harus 3-5 macam, ini tercapai ada sekitar 3-5 macam bahan pakan yang saya tanam. Sebetulnya saya memulai ternak ini belum ada setahun ya. Bulan Agustus waktu itu saya mulai ternak. Ya sampai sekarang kalau plus minus 100 sih sudah ada kali ya. Saya nggak ngitung persis. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mengalami penambahan karena 2 kandang ini rata-rata sudah nunggu antrian untuk beranak. Nah, kembali agak mundur saya, kenapa saya itu dulu milih breeding, karena proses breeding itu merupakan proses belajar yang lengkap. Artinya kita merawat indukan yang notabene-nya akan mengalami bunting, akan mengalami beranak. Karena setiap proses digedekan, mencapai bunting, beranak, menyusui itu merupakan
proses-proses belajar yang tidak boleh kita abaikan. Artinya kalau ternak kita ingin berkembang dan sehat, kita harus serius. Dan tentunya dari anak-anaknya itu nanti juga akan besar, akan bertumbuh, dan ternyata akan terjadi proses fattening ataupun proses pembesaran. Untuk yang pejantan mungkin kita pakai sistem fattening, yang betina ya kita besarkan dari proses pembesaran. Nah, pada gilirannya angan-angan saya, kalau toh pada saatnya nanti berkembang itu, kita akan mencapai pada dua sistem ternak kita. Satu, kita breeding, memperanakkan, mungkin kita bisa jual anakannya, jual calon indukannya, calon buntingannya, dan di sisi lain kita juga bisa memfatteningkan bagi yang beranak jantan. Karena kalau kita ingin menjadi peternak fattening, supaya kita juga bisa swasembada cempe, artinya tidak harus nyari dari pasar ke pasar. Kita cukup memfattening cempe kita yang jantan, sehingga dengan harapan pada waktunya nanti berkembang, kita ini akan stabil, baik breedingnya, anak beranak, ataupun penggemukannya dari sisi fatteningnya. Adik-adik sekalian, memang itu agak rumit, tapi kalau kita mau belajar, daripada nyari yang gampang, ya lebih baik nyari yang lengkap sekalian. Memang resikonya ya repot. Tadinya berat badan saya itu dengan jumlah tertentu, selama olahraga dengan domba ini agak enak, ideal, turun sekitar 8 kilo ini. Tapi saya sehat, saya bisa bernapas dengan lega tanpa polusi, bisa makan seadanya enak dibanding tempat tinggal saya di Cibubur. Inilah pensiunan yang seorang pensiun itu kerjanya boleh pensiun, tapi makan minumnya tidak boleh pensiun. Kita berkomunikasi, bermasyarakat tidak boleh tidak ada pensiunnya juga. Ada sahabat teman yang undang kita untuk hadir di pestanya, tidak boleh beralasan kita udah pensiun. Mudah-mudahan dengan ternak seperti ini, saya diundang kemanapun juga bisa hadir. Ada yang ngundang ini, ngundang itu, tidak ada alasan karena sudah pensiun. Kita masih tetap sehat. Nah, sebetulnya ini salah satu obsesi saya, bahwa saya lahir di Gunung Kidul ini pengennya lahir sampai muda sekolah di Gunung Kidul, kemudian nyari nafkah melalui bekerja di kota besar. Saya juga inginnya memasuki masa tua ini di Gunung Kidul juga. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kami miliki itu ada manfaat dan membawa manfaat bagi sahabat-sahabat saudara kami di Gunung Kidul. Untuk adik-adik sekalian, saya berharap ada keberanian untuk memulai dengan jumlah yang sekecil apapun, karena tidak akan gede kecuali dimulai dari yang kecil. Jangan malu memulai dari jumlah kecil, jangan malu sebagai generasi muda yang kotor-kotor miara domba, nyarikan pakan, dan lain sebagainya. Kita sekarang ini butuh kerja yang nyata segera, supaya kita juga punya kemandirian, tidak merepotkan orang tua dan saudara. Tidak tertutup kemungkinan dalam usia yang masih relatif muda, kurang dari 25, sudah ada yang punya ternak mencapai di atas 240. Ini saya harap adik-adik tidak lambat seperti saya, tapi bisa dipersiapkan dari awal supaya secepatnya sebagai pemuda yang produktif, sebagai pemuda yang diundang kemana-mana tidak ada alasan tapi bisa hadir
Sebegitu rupa. Perlu saya tambahkan bahwa ketika nanti memulai, jangan memulai beli ternak dulu atau bikin kandang dulu, tapi yang perlu dimulai adalah nanam-nanam. Supaya ini idealnya, ini dari tekniknya sudah ideal, dari jumlahnya belum ideal. Karena yang ideal itu kandangnya di sini, anak kandangnya di situ, pakannya di sini. Jadi ngarit itu hanya tinggal geser sedikit saja. Nanti kalau mau bikin pola, ya upayakan bisa ideal. Jadi kita tidak kebanyakan kos untuk pakan, karena kalau jauh lebih dari 9 kilo itu juga harus ada kosnya sendiri. Tapi kalau bisa dekat-dekat begitu, itu idealnya seperti itu. Ibaratnya nggak ada yang ngarit, ini dilepas aja udah kenyang sendiri. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada manfaat, dan saya harapkan adik-adik melihat kondisi real. Udah tua, ternaknya juga nggak seberapa, tapi berani memulai. Dengan saya memulai, adik memulai, yang lain memulai, nanti akan terjadi kemudahan. Kemudahan itu artinya apa? Kemudahan pengadaan pakan, kemudahan nanti penjualannya, karena domba itu yang sekarang mudah diterima ya dalam jumlah tertentu dijual. Makin banyak makin gampang jualnya. Oke, terima kasih, selamat berusaha dan beternak.